Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khofiah, mahasiswa Tadris Matematika semester 5 kelas B. Saya di sini akan sedikit membahas pertanyaan mengenai zakat. Ya, langsung ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu, zakat itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya itu bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Nah, menurut istilahnya itu, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Kemudian yang nomor selanjutnya itu, sesuai artinya, zakat itu mensucikan harta. Apa maksudnya? Nah, maksudnya itu harta kita akan menjadi bersih sekalipun harta yang kita miliki itu halal dan didapat dari jalan yang benar dan baik, namun di dalamnya ada pembersih untuk mensucikan jiwa dan membersihkan harta lewat zakat agar berkah dan selamat harta yang kita miliki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga harta kita sebaik-baiknya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam Al-Quran, perintah untuk menunaikan zakat sering berbarengan atau didahului dengan perintah mendirikan sholat. Coba temukan dan sebutkan ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, setiap umat Islam yang mampu itu wajib mengeluarkan zakat sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Nah, artinya dalam rukun Islam itu, zakat menempati deret rukun setelah sholat, ibadah yang paling ditekankan dalam Islam karena menjadi cermin dari praktek paling konkret penghambatan kepada Tuhan. Al-Quran pun sering mengagendakan perintah zakat setelah perintah sholat. Sedikitnya ada 24 tempat ayat Al-Quran yang menyebut sholat dan zakat secara beriringan. Contohnya itu Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya itu, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ya, lanjut ke selanjutnya, yaitu pertanyaannya, mengapa zakat wajib dilaksanakan? Apakah pendapatmu mengenai hal ini? Hikmah diwajibkannya menunaikan zakat. Ya, karena zakat kan merupakan aktivitas untuk mensucikan diri ya, serta dapat membersihkan harta yang dimiliki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menunaikan zakat itu, kita bisa dikatakan telah mewujudkan rasa saling tolong menolong, peduli, juga telah menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oleh karena itu, zakat itu wajib dilakukan dalam Islam. Kemudian untuk hikmah diwajibkannya zakat itu, yang pertama ada mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Kemudian membersihkan harta dari bagian yang bukan hak kita. Yang ketiga itu mengikis akhlak yang buruk. Selanjutnya ada zakat merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zakat juga dapat dikumpulkan, bisa dijadikan dana pengembangan potensi umat. Terakhir itu hikmahnya ada memberikan dukungan moral dan material kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Selanjutnya itu, di Indonesia pemerintah mewajibkan pajak. Apakah perbedaan pajak dan zakat? Jika kita sudah membayar pajak, bolehkah kita tidak membayar zakat? Perbedaan pajak dan zakat itu pastilah berbeda ya. Yang pertama itu, zakat berpedoman pada Al-Quran, sedangkan pajak itu berpegangan pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian juga ada perbedaannya kalau zakat itu merupakan ibadah yang jika melanggarnya itu tidak akan dikenai hukuman secara langsung, sedangkan pajak itu merupakan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menerima sanksi dan hukuman administrasi serta pidana pajak secara langsung.
Dan menurut penentuan hisabnya juga, kalau zakat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan tidak bisa berubah. Sedangkan kalau zakat itu besarannya ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan bisa berubah. Kemudian zakat itu bersifat permanen dan tetap dengan aturan yang sama dari masa ke masa. Sedangkan pajak itu mengalami perubahan peraturan tergantung kondisi dan situasi pemerintah. Nah, kemudian jika kita sudah membayar pajak, bolehkah kita tidak membayar zakat? Tidak bisa. Kita tetap membayar zakat, tetap pajak penghasilan tidak dapat menggantikan kewajiban zakat, begitu juga menguranginya. Selanjutnya itu pertanyaannya, pada zaman Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, bahkan beliau akan memerangi pihak yang tidak mau membayar zakat, meskipun zakat yang dibayarkan pada saat Rasulullah hidup hanya berupa seutas tali. Mengapa demikian? Karena zakat adalah hak harta. Abu Bakar As-Siddiq itu akan memerangi mereka yang memisahkan antara sholat dan zakat. Sholat dan zakat adalah kewajiban yang tidak bisa dipisahkan dan perintahnya harus selalu berbarengan. Selanjutnya itu ada 2 macam zakat. Pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal, ya. Terus zakat fitrah dibayarkan pada zakat puasa Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal dibayarkan ketika telah mencapai nisab dan haul. Pertanyaannya itu, apakah yang kamu ketahui mengenai nisab dan haul? Coba jelaskan. Nisab adalah batasan atau syarat dari jumlah harta yang harus dikeluarkan zakatnya sesuai syariat. Sedangkan haul adalah batas waktu atau masa dalam sebuah periode tahun hijriah di mana harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut siapakah pihak yang berhak memungut dan membagikan zakat pada saat sekarang ini? Amil dalam zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat. Ya, selanjutnya itu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mustahik zakat? Mustahik zakat adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, ada 8 golongan yang termasuk ke dalam mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, riqab, gharib, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil zakat. Selanjutnya pertanyaan ini, coba jelaskan 8 mustahik zakat tersebut. Yang pertama itu kan ada fakir. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari pada taraf yang paling minimal sekalipun. Kemudian yang kedua ada miskin, adalah orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok sehari-hari. Kemudian ada riqab, adalah untuk memerdekakan hamba sahaya. Selanjutnya itu ada ghorim, adalah untuk membebaskan beban orang yang berutang untuk kepentingan kebaikan. Selanjutnya itu mu'alaf, adalah orang yang baru masuk Islam. Kemudian ada fisabilillah, adalah untuk kepentingan di jalan Allah. Dan yang ketujuh dan kedelapan itu ada ibnu sabil, adalah orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan perjalanan tersebut untuk tujuan kebaikan. Selanjutnya itu yang terakhir ada amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat. Selanjutnya itu pertanyaannya,
coba cari dan tuliskan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hal tersebut. Ada dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang artinya itu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tidak merusak zakat dengan alman dan al-aza. Apakah maksudnya? Maksudnya itu alman adalah menyebut-nyebut amal soleh, dalam hal ini zakat, dan menceritakannya, mengeksploitasi si penerimanya atau takabur kepadanya karena zakat yang diberikan. Nah, sementara al-aza adalah menampak-nampakkan zakat, mencela kefakiran, membentak-bentak atau mencerca si penerima karena meminta-minta zakat kepadanya. Selanjutnya itu pertanyaannya, coba tuliskan niat berzakat yang kalian ketahui. Ya, zakat itu kan banyak macam-macamnya. Nah, yang pertama itu ada zakat fitrah untuk diri sendiri dan keluarganya. Nah, niatnya itu nawaitu an ukhrija zakatal fitrah anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardolillahi ta'ala. Artinya itu aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian zakat fitrah untuk diri sendiri, niatnya itu nawaitu an ukhrija zakatal fitrah an nafsi fardolillahi ta'ala. Yang artinya itu aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir itu ada zakat mal, niatnya itu nawaitu an ukhrija zakatal lali an nafsi fardolillahi ta'ala. Yang artinya itu aku berniat mengeluarkan zakat mal untuk diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu coba tuliskan doa orang yang akan berzakat yang kalian ketahui. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya itu, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa kita sebagai muslim harus berdoa? Karena berdoa itu kan merupakan kebutuhan jiwa. Maksudnya tuh kita yang butuh Allah dan perlu Allah, bukan Allah yang perlu kita. Makanya kita harus berdoa. Kemudian dengan berdoa juga kita akan merasa lebih dekat dengan Allah. Hanya orang-orang yang berdoa saja yang merasakan kedekatan dengan Tuhannya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa doa menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Salah satunya ketika hendak berzakat. Karena doa adalah keinginan yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak seorang pun dalam perjalanan hidupnya yang tidak pernah mengharap atau merasa cemas, hingga pada akhirnya itu sadar atau tidak kita menyampaikan harapan dan keluhannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya, selanjutnya itu kita ke kasus. Yang pertama itu, misalkan kalian memiliki sebuah perusahaan pakaian yang memiliki keuntungan 7,5 juta per minggu. Apakah wajib membayar zakat, dan jika wajib berapa besarannya? Ya, wajib membayar zakat. Nah, besarannya itu dihitung per tahun. Total pendapatan dikali 52 dikali 25 per 2,5%. Jadi misal pendapatannya kan 7,5 juta per minggu, berarti kan dalam 1 tahun itu 390 juta. Nah, 390 juta itu dikali 2,5%, karena zakat perdagangan itu besarnya 2,5%. Jadi zakat yang dikeluarkan si pemilik perusahaan pakaian itu 9.750.000 per tahun. Kemudian kasus yang kedua itu
Misalkan kalian adalah peternak sukses, dalam setahun kalian telah memiliki 4.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 200 ekor kerbau, 12.000 ayam, dan 25.000 bebek. Berapa zakatnya? Zakatnya itu perhitungannya 40-120 ekor haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor, umur 1 tahun itu selanjutnya tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun. Jadi untuk 4.000 kambing zakatnya adalah 40 ekor kambing umur 1 tahun. Kemudian perhitungan yang 40 ekor itu haul 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Jadi setiap bertambah 30 ekor zakatnya bertambah 1 ekor umur 1 tahun, dan setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Selanjutnya itu kasus yang terakhir. Misalkan kalian adalah petani sukses. Garapan pertama kalian mengairi sawah menggunakan air hujan, dan saat panen kalian mendapatkan hasil 25 ton gabah kering. Nah, berapakah zakatnya? Zakatnya itu bagi seorang petani atau sektor pertanian yang pengairannya itu menggunakan air hujan adalah besarnya 10%. Maka zakat yang harus dikeluarkan itu 25 ton gabah kering dikali 10 ton. 10%. Jadi zakat yang dikeluarkannya itu 25 ton gabah kering dikali 10%. Jadi 2,5 ton gabah kering zakat yang harus dikeluarkan. Terima kasih. Ya, sekian pertanyaan yang saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.